Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Kiai Haji Mahfud Sobari bersama para nyainya. Saya selalu nyebut Yang mulia Kiai Mahfud Sobari atas dasar keyakinan saya bahwa seseorang itu meninggal. Yang meninggal itu sesungguhnya adalah hanya dari sisi tubuhnya. Tubuhnya sudah dimakamkan. Tapi ruh itu tidak pernah mati. Ruh itu selalu hidup. Rasulullah sebelum Mi'raj itu sholat, mengimami sholat. Yang makmum adalah 124.313 Nabi dan Rasul, belum ditambah dengan malaikat. Ketika Mi'raj, beliau itu ketemu para Rasul, Nabi Adam, Nabi Yahya, Yusuf, dan seterusnya. Padahal beliau-beliau itu sudah wafat, itu lama. Tapi ketika Mi'raj, beliau ketemu para Rasul itu. Apa artinya? Artinya secara jasmani sudah berubah menjadi jasad. Karena ketika masih hidup seperti kita ini disebut jasmani, tapi nanti ketika sudah wafat menjadi jasad. Jasadnya, yai jasmaninya sudah ditinggal oleh ruh menjadi jasad dan dimakamkan. Tetapi ruhani beliau itu masih ada. Dan insya Allah masih menyaksikan putra-putrinya yang sekarang menjaga dan meneruskan perjuangan beliau. Saya yakin beliau gembira sekali, bahagia sekali. Lihat putra-putrinya yang rukun, yang bersatu, meneruskan perjuangan yang telah dilakukan, tidak tahu waktu dan tidak tahu keadaan. Siang, sore, malam, masa hujan, masa panas, masa terang, gelap, beliau memikirkan lembaga pendidikan ini, dan beliau sudah wafat dan diteruskan oleh putra-putrinya, oleh dzurriyyahnya. Beliau bergembira, tersenyum melihat kita semuanya ini. Yang saya hormati Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 4, Bapak Dr. Ilham, Bapak Dr. Yunus Abu Bakar, yang ketika itu menjadi koordinator Kopertis Wilayah 4. Ketika ada kesulitan di sini, saya serahkan pada beliau itu, pokoknya jangan sampai tidak dapat izin. Dan alhamdulillah izinnya keluar dan sekarang sudah diwisuda. Yang saya hormati kawan saya, teman saya, Dr. Alim Tualika, Kadin, MUI tingkat pusat, Komisi Ekonomi, tapi dari Surabaya. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Senat, para anggota Senat, para guru, para dosen, para pejabat di Kabupaten Mojokerto dari Kementerian Agama, Pak Polisi, Pak Tentara, para orang tua, wisudawan, wisudawati, dan yang berbahagia, para sarjana baru,
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah, dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat. Sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Tentu saya sebagai pembina ikut bergembira, bersyukur pada pagi hari ini sesuatu yang sudah cukup lama dicita-citakan. Ialah pondok pesantren ini melahirkan sarjana S1, dan alhamdulillah dengan berbagai macam usaha yang tidak pernah mengenal lelah, usaha secara fisik, usaha secara intelektual dan spiritual yang dilakukan oleh Kiai Mahfud Sobari bersama seluruh keluarga. Alhamdulillah pada pagi hari ini berhasil diwisuda dengan bersyukur dan bergembira kita semua ini. Saya bangga sekali dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah ini, yang kalau saya kemana-mana saya ceritakan. Sekolah tinggi ini berbeda dengan sekolah tinggi di mana-mana, ataupun saya katakan dimanapun berbeda. Saya kalau ngomong dengan kawan-kawan saya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, ilmu ekonomi syariah ini adalah perguruan tinggi yang paling luas tempatnya. Atapnya langit, lantainya bumi. Ini adalah lembaga pendidikan yang atapnya langit, lantainya bumi. Sekolahnya tidak hanya di pondok ini, di kampus ini, di mana-mana itu belajar. Cara belajarnya berbeda, cara ujiannya berbeda, cara wisudanya juga berbeda. Saya pesan, jangan niru, pondok ini jangan niru. Sebab sejak saya kenal pondok itu tidak terbiasa meniru. Pondok itu biasa ditiru. Karena itulah kita harus menjadi yang ditiru, bukan menjadi yang suka meniru. Termasuk saya katakan tadi, tempatnya berbeda, cara mengajarnya berbeda, belajarnya berbeda, ujiannya juga harus berbeda, wisudanya juga berbeda. Kalau di perguruan tinggi, lembaga pendidikan yang lain, biasanya ujian itu ngisi titik-titik. Memilih antara alternatif jawaban A, B, C, D. Suruh milih di antara yang paling benar. Lalu juga memilih antara A dan B, mana yang salah itu kan. Soalnya disalah-salahkan agar dipilih yang benar itu biasanya. Nah, kalau sarjana-sarjana seperti itu, maka ketika lulus biasanya juga bingung, karena dia hanya menjadi sarjana titik-titik. Nah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Riyadul Jannah bukan sarjana titik-titik, bukan hanya bisa mengisi titik-titik, memilih yang benar dan salah, tetapi sarjana yang benar-benar sarjana, bisa menyelesaikan masalah,
Saya cerita kalau tidak mengisi titik-titik bagaimana? Kiai tanya pada saya. Coba Kiai untuk ujian ini jangan di kelas, tapi ujiannya di luar kelas. Misalnya mahasiswa kita kasih bekal 250.000, sebagian kita letakkan di Aceh sana, yang satu lagi di NTT dengan bekal 250.000. Tidak boleh bawa HP. Kalau dari Aceh ke sini masih hidup, dari NTT datang ke sini masih hidup, itu tandanya lulus, tak bilang itu. Tandanya lulus. Jadi masih hidup itu, lulusnya ketika mereka masih hidup. Bagaimana dengan uang 250 dari Aceh, dari NTT datang ke sini, tanpa membawa HP? Bagaimana makannya? Bagaimana kendaraannya? Nah, kalau otaknya cerdas, dengan uang 250.000 rupiah, nyampe di sini, berarti dia itu lulus, saya bilang itu. Ya memang berat, tapi memang sarjana yang pernah menyelesaikan persoalannya sendiri secara berat seperti itu. Itulah yang saya katakan bahwa kampus ini langitnya, atapnya langit, lantainya adalah bumi. Ini pelajaran di Indonesia ini, dan ini hanya ada satu di tempat ini. Pernah suatu saat saya ceritakan pada Rektor Brawijaya, saya kira Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Senat, Pak Ketua Staf Sekolah Tinggi masih ingat. Mestinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah ini studi banding ke Erlangga, studi banding ke UNESA, studi banding ke UM, ke UIN, tapi terbalik. Beberapa tahun yang lalu Rektor UB, Universitas Brawijaya, wakil-wakil rektor, dekan-dekan pada datang ke sini untuk studi banding. Mana tidak aneh? Apa yang dianggap aneh di sini? Yang dianggap aneh adalah cara mengajarnya, cara membimbingnya, lalu cara mengujinya, cara melatihnya para santri-santri ini. Kalau di tempat-tempat yang lain sekarang ini masih bingung. Setelah lulus di wisuda kayak begini lalu bingung. Apa neruskan, apa lalu kemudian kerja. Coba Bapak Koordinator tanya satu-satu anak-anak yang lulusan sini. Tidak ada yang bingung. Cuma tanya itu, kalau pulang kerja apa gitu kan. Nanti mereka akan bisa menjawab, saya akan lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Karena mereka tidak hanya diceritani di sini ini, tidak hanya didongengi di sini ini, tapi sekaligus mereka dilatih. Yang wanita-wanita dilatih kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kewanitaan, usaha bisnis yang terkait dengan wanita. Yang laki-laki juga begitu, usaha-usaha entrepreneur di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang macam-macam mereka itu tahu. Kenapa? Karena kuliahnya setelah subuh ngaji, diajak. Ada yang diajak ke kuliner, usaha Kiai Mahfud Sobari yang kalau tidak salah punya 58 restoran coba. Punya 58 restoran, punya outlet-outlet yang berbagai macam usahanya itu, pertanian dan seterusnya, lalu yang ngerjakan mereka itu. Mereka kalau belajar di sini tidak seperti belajar di tempat lain. Kalau di tempat lain hanya diajak untuk mengkaji buku, ada mengkaji literatur, membaca literatur. Literatur itu ditulis oleh orang yang bisa menulis dari hasil penelitian.
benar atau tidak juga tidak tahu. Tapi itu yang harus dipelajari buku itu. Sehingga tatkala lulus menjadi sarjana buku, sarjana literatur. Kalau di sini tidak seperti itu. Di sini belajarnya diajak, di sini adalah pendidikan yang saya rasakan benar-benar pendidikan Islam. Tatkala belajar bukan hanya diajak untuk berkata, Pak Alim, di sini anak-anak tidak hanya diajak berkata, tetapi dia juga tahu apa yang benda yang dikata. Tatkala diajak untuk membuat kuliner, di sini ada kulinernya. Tatkala di sini dengan ekonomi pertanian, di sini ada kegiatan pertanian. Tatkala di sini diajak belajar tentang perikanan, di sini ini ada perikanan, di sini ada pertanian, di sini ada berbagai macam usaha. Tidak hanya membaca buku, tetapi juga mengetahui dan melaksanakan apa yang dilakukan oleh kiai. Kiai tidak hanya ngajar apa yang diangan-angankan, apa yang dipikirkan, tetapi kiai juga mengajarkan apa yang telah kiai lakukan, apa yang telah kiai lakukan. Itu di sini. Saya sebut di sini ini bukan hanya berkata atas kata. Di sini pelajarannya bukan hanya berkata atas kata, tapi di sini sudah berkata atas benda. Kalau berkata atas kata, maka lalu menjadi pinter berkata-kata, kaya kata-kata, diskusi terus, tapi seringkali apa yang dikatakan juga tidak tahu barang yang dikatakan. Tetapi kalau di sini berkata atas benda, bendanya dulu, baru benda itu dikata, dan itu tidak perlu ada diskusi panjang, karena yang dikatakan sudah jelas barangnya ada. Saya selalu diskusi sama kiai bahwa orang yang ada Quran yang mengatakan bahwa jangan kamu sholat tatkala kamu sedang mabuk. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Ciri orang mabuk itu apa? Ciri orang mabuk itu adalah berkata-kata, tapi tidak tahu apa yang dikata. Orang mabuk itu adalah berkata tanpa tahu benda yang dikata. Kampus-kampus lembaga pendidikan di Indonesia itu diajari berkata-kata, tapi tidak tahu barang yang dikatakan. Persis seperti orang mabuk. Insya Allah lulusan sarjana S1 di sini bukan menjadi orang mabuk, karena dia tahu benda yang dikata, berkata tapi tahu benda yang dikata. Nah ini adalah sesuatu yang menurut hemat saya baru. Saya suka, tadi oleh Pak Koordinator Kopertais Wilayah 4 dikatakan saya ini pakar, bukan pakar sebetulnya. Saya ini suka pergi, saya ngeluyur kemana-mana lihat lembaga pendidikan di Indonesia ini. Lalu kemudian saya juga kebetulan beruntung diajak oleh teman-teman lihat lembaga-lembaga pendidikan dasar menengah tinggi di berbagai belahan dunia. Saya lihat di negara-negara Eropa, saya lihat di Amerika, saya lihat di Amerika Latin. Tadi dibuat oleh Pak Kopertais tadi Brazil, Argentina, Bogota. Saya sudah pernah datang ke tempat itu, ke New Zealand, Selandia Baru, ke Australia, lalu ke negara-negara Asia, negara-negara Arab ini. Saya kemana-mana itu lihat lembaga-lembaga pendidikan. 2 tahun, mulai tahun 2020 sampai 2022 prei, enggak kemana-mana. Tapi setelah selesai COVID, saya sudah ke Prancis, saya sudah ke Malaysia, beberapa minggu yang lalu ke Melbourne, Australia,
Lalu kemudian 2 hari yang lalu saya pulang dari Mekah untuk umroh, dan ini sudah ada jadwal lagi pergi ke Vancouver, ke Toronto, lalu kemudian juga ke Roma dan lain-lain. Ya lihat pendidikan ini. Tapi dari sekian yang saya lihat lembaga pendidikan ini, dari sisi konsep, Riyadul Jannah ini sudah sangat benar menurut saya. Sudah sangat benar. Hanya memang ada beberapa kekurangan, yang kekurangan ini saya mohon Pak Kopertais nanti nambah, ditambah. Ini konsep ini sudah bagus sekali. Misalnya dari sisi dosen, pendidikan dosen, dari sisi sertifikasi barangkali yang diperlukan, dari administrasi yang lain, mohon ini dijadikan sebagai contoh. Ini sudah cocok sebagai contoh. Pak Rektor Universitas Brawijaya, Pak Wakil Rektornya, Pak Dekan-dekan dari berbagai fakultas itu datang ke sini untuk mengajak kerjasama. Bukan sini datang ke Brawijaya, tapi Brawijaya datang ke sini. Bagaimana cara mendidik agar para mahasiswa itu ketika lulus bukan lalu bingung, tetapi ketika lulus mereka menatap masa depan tegak, gagah. Ini adalah lulusan di sini. Perguruan tinggi yang lain bisa menghasilkan lulusan yang bingung mau cari kerja susah, mau nikah saja juga sulit mencari orang yang mau dinikah oleh orang pengangguran. Kan mau dinikah oleh pengangguran kan tidak mau gitu kan. Tapi insya Allah di sini Pak, ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan seperti itu. Saya kalau ke sini Pak Kopertais, Pak Yunus itu tahu itu, saya selalu dijemput oleh santri-santri itu. Lalu kemudian bergantian jemputnya itu. Lalu saya selalu tanya, kamu kalau setelah lulus jadi apa? Saya mau pulang Pak. Di rumah lalu apa? Saya akan mendirikan pesantren seperti yang dibangun oleh Kiai Mahfud Sobari ini. Dan mereka belajar itu tadi saya katakan bukan belajar buku, tapi belajar kepada Kiai Mahfud Sobari, kepada para nyainya, dan juga para putra-putranya ini. Para Gus ini dijadikan sebagai bahan pelajaran. Bagaimana para Gus ini yang putranya, Kiai Mahfud Sobari itu putranya banyak. Tidak bisa diukur oleh kita Pak Kopertais. Beliau punya putra itu 20. Punya putra 20. Pak Kopertais apa sanggup punya putra 20? Tidak sanggup saya kira itu. Pak Yunus 1 saja sudah kewalahan itu kan. Pak Alim itu mau niru tapi juga tidak mampu itu. Itu punya 20 itu disekolahkan ke Yaman, disekolahkan ke Mekah sana, disekolahkan ke Maroko, di berbagai perguruan tinggi. Ini hebat sekali setelah pulang lalu kemudian meneruskan ini. Tata cara bagaimana menyatukan bukan pekerjaan yang gampang. Menyatukan bukan pekerjaan yang gampang. Di mana-mana orang konflik. Tapi di pesantren ini satu kelebihannya yang sangat menonjol adalah bagaimana menyatukan banyak orang. Pak Azwar Anas bingung ketika ke sini ini. Yang bersatu di sini bukan orangnya, sak kolam-kolam. Ikan di kolam saja itu loh bisa bersatu. Pak Azwar Anas punya kolam diisi 5 jenis ikan. Itu 1 bulan sudah habis, saling serang menyerang. Di sini 1 kolam diisi 18 jenis ikan, tapi ikannya bersatu, tetap utuh 18 jenis. Ini luar biasa di dalam menyatukan ini. Yang kedua adalah tentang bagaimana memimpin bisnis. Seorang kiai memimpin bisnis. Saya pernah tanya ketika itu, Yai,
penghasilan sampean itu berapa Yai 1 bulan? Saya tanya itu. Dia kan punya usaha kuliner restoran yang sampai 56, lalu kemudian usaha apa itu yang macam-macam itu, lalu kemudian rias kemanten, lalu kemudian peternakan pertanian. Yai waktu itu tidak mau jawab, ganti tanya pada saya. Kalau Prof Imam nanyakan penghasilan saya tolong dikasih tahu penghasilan sampean sebagai guru besar itu berapa. Lalu saya katakan, guru besar itu Yai tidak bisa ditutup-tutupi. Itu kan gaji, itu kan ada apa itu namanya, ada struknya itu. Dan sama di mana-mana sama. Guru besar di UIN Malang sama, guru besar Brawijaya Malang sama, guru besar di UM sama, guru besar di Surabaya Kopertais juga sama. Guru besar gajinya sama, pegawai juga sama gajinya. Berapa Prof Imam gajinya para profesor kok gagah-gagah banget itu? Karena tidak bisa saya tutup-tutupi. Saya bilang, profesor-profesor itu disebut dosen. Dosen itu sak dus sak sen. Kalau sudah profesor saya bilang itu 20 juta itu 1 bulan sudah banyak. Beliau lalu kemudian senyum-senyum. Kenapa Yai kok senyum-senyum dibilang gajinya profesor 20 juta? Dia lalu bisiki saya, Prof Imam, ongkos parkir mobil saya sebulan itu 20 juta coba. Ongkos parkir mobil-mobil yang dipakai oleh anak-anak di sini ini 1 bulan itu 20 juta. Kelihatannya profesor itu gagah. Ternyata 20 juta itu hanya cukup untuk bayar parkir 1 bulan kiai di tempat ini. Karena itu sebetulnya anak-anak yang dididik di sini Pak Kopertais, yang dididik di sini, sama tanya satu-satu, mereka kan tidak mau jadi ASN tidak mau, khawatir kalau gajinya itu lebih rendah daripada biaya parkir para kiainya. Kita ini hanya kelihatan gagah-gagah saja, tapi sebetulnya hanya casingnya, penampilannya saja yang gagah, tetapi sakunya kurang gagah. Sakunya kurang gagah. Dulu Pak Alim kalau saya ke sini dijemput pakai mobil Hummer, bukan Alphard, tapi Hummer. Saya kira di Jawa Timur ini jarang orang mobilnya itu Hummer. Kiai ini mobilnya sudah Hummer, Pak. Pak Kopertais kan juga bukan Hummer. Nah itu Innova saja sudah paling gagah. Datang ke pesantren dikiranya sudah paling hebat. Ternyata kiainya pakai Hummer, ternyata itu luar biasa di sini ini. Karena itu maka kalau kita tanya para lulusan yang sebentar lagi diwisuda, bukan lalu kepingin menjadi ASN, tapi menjadi kiai, tapi tidak sembarang kiai, tapi kiai sebagaimana yang ditunjukkan sehari-hari oleh Kiai Mahfud Sobari, pengasuh pesantren ini. Saya bergembira sekali, saya senang sekali, saya bangga sekali melihat kalian ini berwajah-wajah cerah. Lalu sebentar lagi diwisuda, banyak bersyukur, bersabar, dan kelak saya berharap Riyadul Jannah ini akan memenuhi berbagai macam wilayah di Indonesia ini. Kalau kita kemana-mana, ini adalah orang-orang, para kiai-kiai yang dulu pernah dididik oleh Kiai Mahfud Sobari, yang berbeda dengan kiai-kiai yang lain, yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, dimanapun yang bisa menyelesaikan masalah, bukan lalu lembaga pendidikan yang hanya bisa melahirkan masalah. Saya ucapkan selamat para ketua yayasan, ketua senat, Pak Ketua Sekolah Tinggi, wakil ketua, para senat,
para dosen, para wisudawan, wisudawati, para mahasiswa, ayolah kita rawat. Ayolah kita tidak cukup belajar dengan buku dari buku-buku literatur, tapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Kiai Mahfudz Sobari beserta para nyainya, dan juga belajar kepada para putra-putrinya yang begini anggun, begitu rukun, begitu damai, sadar akan melaksanakan, melanjutkan apa yang telah diperjuangkan, dicita-citakan oleh abahnya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat, saya berbahagia, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.